Baik, kita mulai saja ya di pertemuan hari ini. Oke, di praktikum pada siang hari ini kita akan melanjutkan. Jadi kita masih melanjutkan React.js ya, seperti itu. Jadi di dua pertemuan yang lalu kita sudah belajar seputar komponen ya. Kita sudah mempelajari segalanya. Mungkin ya belum segalanya, sebagian besar yang ada di React seperti itu. Paling nggak kita bisa membuat aplikasi minimum. Kemarin kita sudah demokan ya. Jadi kita sudah mempelajari seputar komponen, prop, state, kemudian kita if, kemudian looping seperti itu. Kemudian kita juga kemarin mencoba bagaimana sih memakai template yang sudah ada seperti itu kan. Nah, kita tinggal akan pelajari bagaimana sih kita mengkonekkan antara server atau REST API ya. REST API yang sudah kita bangun sebelumnya ya di Express.js di pertemuan sebelum-sebelumnya dengan aplikasi React seperti ini. Nah, ini bagaimana sih kita sekarang hubungkan? Nah, itu bagaimana komunikasinya. Sebentar. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, bagaimana sih komunikasinya? Bagaimana dua service ini berkomunikasi seperti itu kan? Tinggal masalahnya itu kan kalau kita developnya front end back end seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana komunikasi, mungkin saya informasikan dulu untuk komunikasi ini untuk ketika kita menggunakan JavaScript itu adalah komunikasi yang asinkronus seperti itu. Jadi mungkin kita sudah singgung kemarin ya bahwa JavaScript itu sifatnya ya asinkronus seperti itu. Jadi ada beberapa kode dapat berjalan secara bersamaan. Keunggulannya kemarin kita sudah lihat ya bahwa dengan kode JavaScript ini kalau dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya, ketika suruh melooping berapa juta loop itu sangat cepat sekali. Salah satu alasannya ya karena sifatnya yang asinkronus seperti itu. Nah, sifat asinkronus ini berpengaruh ketika di komunikasi data ya. Biasanya di komunikasi-komunikasi yang memerlukan banyak waktu. Misal ini kan berarti antar komunikasi dengan internet ya, atau komunikasi dengan file juga membutuhkan waktu, komunikasi dengan database juga memerlukan cukup banyak waktu. Maka dari itu biasanya jalannya adalah asinkronus seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana komunikasinya, kita akan bahas dulu bagaimana sih kita menghandle asinkronus ini. Kita kan belum sempat belajar yang detail ya seputar asinkronus. Mungkin kita sudah singgung-singgung sedikit ketika kita implementasi di ini kemarin ya, kita sedikit singgung ketika di Node.js ya, untuk callback kita sudah singgung sedikit untuk promise ya ketika kemarin ya di SQLs seperti itu di Express. Nah, tapi itu kita belum mendalam, jadi kita akan pelajari dulu seputar asinkronus JavaScript seperti itu sebelum kita masuk ke komunikasi antara REST API dengan front end-nya, atau di sini kita gunakan React seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita akan ulang sedikit untuk di hari ini ya, akan ulang sedikit seputar callback ya. Kita akan jelaskan lebih jauh seputar callback seperti itu. Nah, kemudian kita akan jelaskan juga seputar promise seperti itu. Nanti kita akan bahas ya lebih detail lagi apa itu promise. Kalau kemarin kan kita sudah tinggal intinya pakai then seperti itu. Cuman sebenarnya apa sih? Nanti kita akan pelajari lagi. Nah, kemudian ini async dan await. Nah, ini nanti akan apa ini async dan await seperti itu nanti akan kita pelajari. Dan mungkin ini kita akan singgung sedikit saja untuk fetch. Fetch ini adalah untuk nanti komunikasi antara REST API dan React. Nanti kita singgung sedikit, besok kita lebih detail lagi seperti itu. Nah, itu ya, mungkin bisa kita langsung mulai saja ya. Karena ini sebenarnya tidak terbatas di React.js saja, tapi sebenarnya ya aplikasi JavaScript secara keseluruhan ya, Node.js secara keseluruhan sebenarnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu seputar callback seperti itu. Nah, sebenarnya callback ini adalah metode yang salah satu metode tradisional ya, salah satu metode yang paling awal lah, salah satu metode paling tradisional dalam menangani event asinkronus pada JavaScript. Jadi ketika permintaan asinkronus ya dulunya solusinya adalah hanya satu, yaitu callback seperti itu. Nah, callback ini ya sederhananya adalah
sebuah fungsi yang didaftarkan sebagai suatu event handler. Nah, suatu event yang akan dikerjakan untuk suatu event lain yang akan terjadi di masa depan. Nah, contohnya ketika mungkin kita kemarin sudah singgung sedikit ya, ketika sudah di event di masa depan adalah set timeout ya. Timeout seperti ketika sudah 5 detik maka ada suatu fungsi yang dijalankan yaitu callback. Mungkin ini kita lihat contohnya. Ini kita ingat lagi ya, kemarin kita buat callback seperti ini. Saya kira teman-teman masih ingat ya. Kita punya fungsi pertama, kedua. Nah, fungsi kedua ini mensimulasikan suatu request data yang besar, misalnya seperti itu. Di sini saya gunakan 10 detik ya. Kita gunakan set timeout. Nah, kemudian function terakhir. Nah, kalau sinkronus, kalau kita panggil pertama, kedua, terakhir, maka akan jalan tes pertama, kemudian menunggu 10 detik baru tes kedua, kemudian baru tes terakhir, seperti itu. Namun karena JavaScript sifatnya asinkronus, maka yang terjadi adalah yang terjalan adalah tes pertama ya, karena memang pertama. Nah, kemudian yang jalan yang kedua adalah tes terakhir dulu, yang yang akan jalan seperti itu. Nah, tes terakhir yang akan jalan, nah kemudian 10 detik kemudian baru jalan tes kedua, seperti itu. Nah, ini kan kita tidak inginkan sebenarnya ya, hal-hal yang terjadi seperti ini. Bayangkan kalau menulis kode yang jalan bawahnya dulu padahal atasnya, padahal kita menginginkannya itu urut seperti itu. Nah, itu bagaimana? Ini salah satu cara dulunya, cara paling tradisional adalah menggunakan callback seperti ini. Nah, dengan callback ini intinya adalah kita memasukkan suatu fungsi ke fungsi lain sebenarnya ya, fungsi lain yang akan terjadi di masa depan, di mana di sini agar urut. Pertama kita sebenarnya tidak usah ini ya, karena memang jalan pertama seperti itu. Nah, kemudian yang kedua jalan adalah kedua di sini. Nah, kedua di sini kita buat suatu callback atau suatu argumen. Nah, argumen ini adalah yang tipe datanya, ya tipe datanya adalah suatu fungsi, seperti itu gampangannya. Jadi di JavaScript fungsi itu bisa menjadi suatu tipe data ya. Jadi tipe datanya adalah suatu fungsi seperti itu, atau variabelnya ada suatu fungsi yang nanti baru berjalan. Nah, ini ya, ini akan menunggu 10 detik. Nah, baru berjalan setelah ini selesai. Nah, ini baru dijalankan callback-nya seperti itu. Nah, dimana apa itu callback ini? Nah, callback ini yang kita kirimkan adalah terakhir, yaitu adalah suatu fungsi ini. Menuliskan terakhir, maka yang jalan adalah pertama, kedua, kemudian menjalankan callback, di mana callback ini adalah didapat dari argumen, di mana argumen ini yang dikirim adalah terakhir, seperti itu. Nah, atau ini yang ini juga salah satu versi pendeknya ya. Jadi kalau ini kita mengirimkan fungsi ya, fungsi yang bernama terakhir seperti itu. Nah, tapi di JavaScript juga mengenal yang namanya anonymous function, function seperti itu. Nah, kalau anonymous function ini fungsinya tidak memiliki nama seperti itu. Jadi biasanya dipakai kalau hanya satu kali jalan saja seperti itu. Jadi tidak perlu menulis bikin satu padahal cuma dipanggil satu kali seperti itu kan, mungkin secara mudah dilihat tapi ya cukup boros seperti itu. Nah, tapi kalau dengan anonymous function, nah kita bisa mengirim suatu fungsi ya, fungsi kita kirim fungsi tapi ini nggak punya namanya, kita hanya fungsi, intinya adalah fungsi ini akan mengkonsol tes terakhir seperti itu, menampilkan suatu fungsi yang akan tugasnya adalah ya ini tes terakhir seperti itu, memprint tes terakhir. Nah, kemudian ketika masuk ya kedua, berarti callback ini adalah fungsi ini ya. Nah, kemudian masuk set timeout, nah kemudian dijalankan yaitu akan tes kedua. Nah, kemudian callback ini berdasarkan ini ya, berdasarkan argumen callback ya, itu adalah fungsi tes terakhir. Maka yang jalan adalah sama, yaitu pertama, kedua, dan terakhir. Sebentar. Nah, ini bisa absen dulu. Nah, kita lanjut. Nah, saya kira sebenarnya callback basicnya itu, nggak usah bingung-bingung. Intinya ya kita mengirimkan fungsi untuk nantinya dipanggil, sederhananya seperti itu.
Nah, beberapa contoh permintaan asinkronus ini saya punya, yaitu ketika kita mengambil data file, ya, mengambil file, read file ya, meread ya atau membaca file seperti itu merupakan permintaan asinkronus walaupun dia punya permintaan sinkronusnya seperti itu. Kalau ini bawa JavaScript, kalau read file saja ini maka akan asinkronus, tapi kalau read file sync ini maka sinkronus. Nah, sebenarnya kalau kita jalankan ini, mungkin bisa kita langsung saja praktekkan. Nah, untuk ini, require fs ini sudah bawaan dari Node. Nah, ini kita ke pertemuan 13 ya, kita coba buat file, read file seperti ini. Read file. Nah, sinkronus seperti ini. Nah, kita coba buat read file. Oh, ini seperti biasa. Bisa kita hapus. Nah, sebenarnya kalau kita lakukan seperti ini, kalau kita jalankan read file sync. Nah, ini saya punya file JSON ini ya, post JSON, intinya ya hanya data JSON saja seperti itu untuk mensimulasikan. Nah, ini kita paham kodenya kan, mudah dipahami lah intinya kayak gitu kan. Kita tahu bahwa file ini akan membaca suatu file bernama post JSON seperti itu. Kita simpan di variabel raw data seperti itu. Kemudian variabel raw data ini kan string ya, sebenarnya basicnya adalah string, tapi tipe datanya JSON. Nah, ini agar menjadi JSON, nah ini kita parse dulu dari raw data, kemudian menjadi kita simpan student, kita console log, muncullah ini. Nah, ini kan sebenarnya sangat mudah dipahami ya. Nah, tapi kekurangannya kalau sinkronus ini permintaan di bawahnya ini yang misalnya di luar ini ya, misalnya kalau ini nggak bisa. Ya, kalau misalnya permintaan-permintaan yang di luar ini akan menghambat dulu kode-kode lainnya seperti itu. Jadi filenya akan berhenti di sini. Oh ya, ada ya. Oh ya. Masih Pak. Oh ya. Nah, itu tadi. Yang mana? Oh ya, berarti itu ya. Karena kalau sinkronus ini seperti logika kita sinkronus biasa saja. Jadi ini akan menghambat dulu permintaan kode di bawahnya seperti itu. Kalau kita menggunakan fungsi read file sinkronus seperti itu. Nah, itu kan tidak baik ya. Bayangkan misalnya kalau ini kan filenya hanya kecil kayak gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya filenya ukurannya misal besar, misalnya 500 MB atau berapa ratus MB seperti itu, bayangkan makan waktu 5 menit ya, masa permintaan bawahnya nggak jalan di 5 menit kayak gitu. Nah, padahal nggak ada hubungannya dengan misal menampilkan nama studentnya seperti itu, atau nama pos ya kalau ini student. Nah, itu kan menghambat. Nah, di sini saya ada juga contoh di mana si file system ini memiliki versi dari asinkronusnya seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan asinkronus, maka yang jalan, kita akan coba dulu. Ini apakah jalan seperti ini? Kalau kita logikakan, kita coba ke sini. Nah, kita coba di sini aja kita timpa ya, atau enggak kita buat baru saja. Kita paste. Nah, ini tadi itu adalah callback-nya seperti itu. Nah, kalau kita buat file dengan asinkronus, maka ini kita yang definisikan adalah filenya apa, nah kemudian callback-nya apa seperti itu. Nah, logikanya apakah bisa jalan kalau jadi ketika sudah selesai membaca maka akan mereturn si JSON parse, kemudian disimpan di post, nah kemudian kita console log post. Nah, ini kalau seperti ini kan sebenarnya ya cukup mudah dibaca juga kan. Nah, tapi apakah jalan? Kita akan coba. Nah, yang jalan adalah undefined seperti ini ya. Terlihat ya. Loh, kok bisa undefined? Padahal kan harusnya kalau kita lihat ya, kan returnnya adalah
seperti JSON parse kan, harusnya ya sama seperti ini dong kayak gitu. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Ini yang biasanya orang salah seperti itu. Jadi kita memasukkan logika sinkron ke fungsi yang asinkronus seperti itu. Malah membalikannya jadinya undefined karena memang tidak bisa. Kalau kita mau mengkonsol, ya kita harus di dalam fungsinya seperti itu. Fungsi yang asinkronus ini di sini. Contohnya ini. Nah, kita coba. Nah, ini. Ini di sama ntar dulu. Kita sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini nggak usah. Nah, kalau mau menampilkan data postnya, berarti kita harus yang lakukan adalah seperti ini. Kita coba. Ini nggak usah berarti. Udah nggak kita pakai. Nah, ini baru muncul ya. Jadi nggak bisa di bawahnya, tapi kita harus di dalam fungsi callback-nya seperti itu. Nah, atau mungkin biasanya kalau ini nggak mau, ini kan anonymous, atau kalau nggak mau anonymous ya bisa saja kita pisah seperti itu, ini fungsinya. Nah, kemudian yang kita kirim di sini adalah si ini fungsinya seperti itu di sini. Kemudian baru sama saja sebenarnya dengan yang anonymous seperti itu. Nah, kalau kita jalankan lagi coba. Nah, ini terlihat ya. Kalau kita jalankan di sini kita punya this after read the call seperti itu. Tapi yang jalan adalah ini dulu, baru membaca datanya seperti itu. Tidak urut seperti itu. Ya kalau mau urut, kita urutkan di dalam fungsinya seperti itu. Harusnya kalau ini kita coba, nah ini baru urut seperti itu. Jadi logikanya asinkronus seperti itu. Atau ini sama ya. Oh, ini sama juga. Ini tapi menggunakannya adalah apa namanya? Anonymous seperti itu. Harusnya sama juga. Sama saja seperti itu. Jadi apa ya? Itu tadi contoh kenapa kita tidak bisa. Ini sebenarnya kan mudah dipahami, tapi sebenarnya kalau kita jalankan logika ini di fungsi asinkronus ya nggak bisa jalan seperti itu. Kita harus menyesuaikan ya. Kalau asinkronus ya kita sesuaikan logikanya dengan yang asinkronus seperti itu. Kalau itu fungsi selanjutnya kita jalankan di dalam callback-nya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kan ya sudah seperti itu. Kalau memang logikanya sudah jalan ya kita tinggal ikuti saja kan. Berarti kalau misalnya mau ada read ya kita masukkan saja di bawah sini seperti itu untuk operasi di bawahnya seperti itu kan. Nah, tapi kenapa itu kita tidak stop di situ. Nah, sebenarnya callback ini memiliki kekurangan seperti itu dalam menghandle asinkronus, yaitu adalah namanya callback hell seperti itu. Nah, callback hell ini sebenarnya ya bukan apa-apa, tapi merupakan potongan kode yang sulit untuk dilihat ya, sulit untuk dilihat sehingga rawan terhadap kesalahan kode dan sulit untuk didebug seperti itu. Nah, maksudnya apa sih callback hell ini? Nah, sederhananya itu kalau tadi kan kita punya pertama, kedua, terakhir seperti itu ya. Ini mungkin mudah lah seperti itu. Nah, bayangkan kalau step-stepnya kita banyak nih dalam suatu operasi, kita punya step pertama ya, cuma step kedua, step ketiga, step keempat, step kelima, step keenam, step terakhir lah, atau seterusnya seperti itu. Nah, kalau kita ikuti callback ini, seperti ini ya, kita kirimkannya fungsinya seperti itu. Nah, kalau ini yang dikirimkan adalah anonymous fungsinya. Nah, ini makin ke dalam nih. Nah, bayangkan kalau ini hanya baru 5 saja sudah cukup ke dalam kan. Bayangkan kalau ada beberapa operasi besar gitu ya, bisa-bisa ya sangat menjorok sekali lah kayak gitu. Nah, itu kan tidak baik ya, susah dilihat kayak gitu. Nah, ini yang namanya adalah callback hell. Jadi kekurangannya dari kita menggunakan callback ya, kalau ada beberapa kode yang harus sinkron, dia mau nggak mau akan muncul seperti ini kayak gitu. Ini bisa kita coba ya. Ini misal kita copy, nah kita buat filenya. Ini bisa kita jalankan ya. Nah, misal kita mau jalankan seperti biasa dulu aja. Nah, ini pertama.
Nah, kedua. Ini kita coba. Nah, kita coba apakah urut nggak jalannya. Harusnya sih secara random sih kalau ini. Karena asinkronus tergantung proses mana yang selesai duluan. Kita jalankan. Nah, ini karena di dalamnya sudah bikin callback. Mungkin kita hilangkan dulu ininya. Kita hilangkan dulu. Misalnya seperti awal ya, seperti belum dibikin callback seperti itu. Jadi hanya fungsi pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga. Nah, ini kita buat satu lagi biar nggak mengganggu. Nah, jadi ceritanya di awal kode kita punya seperti ini ya. Kita hilangkan saja. Sudah. Jadi kita punya seperti ini. Nah, ceritanya jadi kita ingin menjalankan urut nih, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai terakhir seperti itu. Kalau logika kita jalannya seperti ini, bentar. Not callback L2. Nah, ini mungkin yang ini karena sama ya, dua mikrodetik sama, tapi kalau kita lihat urutannya ya, yang ini pertama, kemudian ini terakhir, nah baru selanjutnya seperti ini karena sama semua ya urut, tapi ini kalau kita ubah ya nanti urutannya berubah-ubah seperti itu. Nah, tapi kan itu tetap ingin kita hindari kan. Nah, misal waktunya yang ke-6 kalau kita 100 ya harusnya si ke-6 selesai duluan kan di sini. Jalan duluan karena di pause-nya berbeda. Dan seterusnya ini karena timeout bisa kita setting. Tapi kalau koneksi jaringan kan tidak kayak gitu. Nah, ini kan pasti bermasalah ya. Ini bermasalah. Maka dari itu kalau kita selesaikan dengan callback ya ini kita kembalikan dulu. Jadi sama nih seperti yang kedua kita pakaikan callback di dalamnya. Nah, kalau kita tampilkan, yang akan tampil adalah seperti ini nih. Seperti ini kayak gitu. Nah, jadi akan terus menjorok ke dalam ya, menjorok ke dalam seperti itu. Jadi kalau kita tulis manual ya sebenarnya sih seperti ini. Nah, misal kalau ini yang tadi kita jadikan 100 lagi. Nah, ini seperti ini kita coba jalankan. Nah, ini ya apa namanya? Jadinya apa namanya? Oh, ininya nggak urut tetap pertama, terakhir. Oh, ini yang kedua. Kita jalankan callback yang pertama. Nah, kalau ini kan jadinya urut seperti itu. Nah, tapi kan menjorok ke dalam ya. Kan jelek. Jadi kan dibacanya sebenarnya ya pertama baca pertama. Kedua akan menjalankan fungsi kedua, di mana callback-nya adalah fungsi ketiga ya. Di mana fungsi ketiga memiliki callback akan menjalankan fungsi keempat, di mana fungsi keempat memiliki callback untuk menjalankan fungsi kelima, kemudian fungsi kelima akan memiliki callback menjalankan fungsi keenam, kemudian yang terakhir seperti itu. Ini kan ya masuk ke dalam seperti itu tidak baik seperti itu. Nah, terus bagaimana sih solusinya? Nah, itu kan susah dibaca juga ya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu akhirnya JavaScript mengenalkan yang namanya promise seperti itu. Nah, mungkin kita sudah singgung ya kemarin ya promise. Nah, kalau promise ini adalah suatu objek ya yang berfungsi sebagai placeholder untuk suatu nilai seperti itu. Jadi ketika kita menyimpan nilai dari fungsi asinkronus, nanti disimpannya itu placeholder, nanti akan kita lihat. Nah, di mana nilai tersebut merupakan hasil dari operasi asinkronus, nah, seperti HTTP request ataupun pemanggilan file dari disk. Jadi memang dua permintaan ini yang operasi asinkronus pada JavaScript, dan mungkin masih ada operasi-operasi lain ya yang membutuhkan waktu banyak, cuman dua diantaranya adalah dua ini seperti itu. Nah, jadi ketika asinkronus fungsi dipanggil, maka akan membalikkan suatu objek promise seperti itu. Nah, dengan objek ini maka kita bisa mendaftarkan callback ketika operasinya sukses. Jadi tetap ada callback-nya nanti kalau sukses. Nah, cuman ini tidak akan ada placeholder dulu seperti itu.
Nah, kita akan lihat ya. Ini saya kira juga sudah. Nah, ini ya kemarin yang pertama, kedua, terakhir seperti itu. Ini juga sama. Nah, ini nah di kedua ini kalau tadi kita buat callback sebenarnya kan di sini. Nah, cuman kalau menggunakan promise, maka kita tinggal return object promise seperti itu. Nah, ini ada callback seperti itu. Ini memang bawaannya, di mana object promise harus diinisialisasi dengan callback seperti itu, dengan atau fungsi ya seperti itu yang isinya adalah argumennya resolve dan reject seperti itu. Nah, ini baru kita jalankan suatu fungsi yang akan kita asinkronus seperti itu ya. Kita jalankan fungsi asinkronus. Nah, ini kalau di set timeout waktunya 10 detik seperti itu. Nah, kemudian kita return resolve ketika ini berhasil. Nah, nanti resolve reject ini apa akan kita bahas. Nah, kemudian kita jalankan fungsi terakhir, akan menjalankan tes terakhir. Jadi kalau kode ini mau urut ya kita harus pertama. Yang pertama ini pasti akan pertama ya karena apa namanya ini fungsi biasa ya nggak ada asinkronusnya. Tapi kalau mau dibikin seperti ini ya nggak apa-apa. Nah, kemudian kedua, nah kita bisa lihat nih nanti kedua ini apa seperti itu. Nah, ini bisa kita then ini akan jalan ketika sudah resolve seperti itu. Nah, baru dijalankan callback-nya yaitu ketika ini sudah selesai maka yang jalan apa sih adalah fungsi terakhir seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya, kita atau bisa coba langsung untuk yang ini. Sorry malah kok. Nah, kita coba ya di sini promise. Nah, kita bisa coba. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kita konsol dulu ya agar kita lihat sih sebenarnya placeholder itu apa kayak gitu. Kita bisa konsol dulu. Nah, ini bisa kita jalankan ya. Kita jalankan dulu node. Nah, yang jalan adalah ini ya tes pertama. Nah, kemudian objek dengan nama promise ya. Ini pending seperti itu. Nah, ini karena nunggu 10 detik baru jalan tes kedua seperti itu. Jadi kedua ini akan membuat suatu objek ya, karena ini returnnya objek, placeholder dulu pending seperti itu. Nanti kalau sudah ada jawabannya baru dikerjakan perintah selanjutnya. Jadi kita coba. Di sini kita sudah lihat kedua ya. Sekarang, nah kita buat suatu fungsi ketika si pending ini sudah selesai kayak gitu. Kita pakaikan then, nah kemudian kita jalankan suatu fungsi untuk menjalankan terakhir seperti ini. Nah, kalau kita ini jangan 10 detik ya, kelamaan. 2 detik aja. Kita jalankan. Nah, pertama, nah kedua, lalu terakhir. Nah, ini kan jadi urut ya. Dan dilihat juga apa namanya, mungkin lebih singkat kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini kelihatannya masih jadi lebih panjang, cuman nanti bisa kita lihat ya bahwa promise ini nanti bisa lebih singkat seperti itu. Nah, ini tadi kita sudah ada ya resolve ini kalau oke. Nah, tapi nanti kita coba dulu ini untuk membuktikan apa sih resolve reject. Kita langsung saja coba promise 2.js. Nah, di sini. Nah, sebenarnya si objek ini kita coba ya, kita buat objek promise seperti nanti kita jalankan suatu aksi ya. Ini ya jaraknya 2 detik seperti itu untuk mensimulasi asinkronusnya. Nah, nanti kita akan coba apa sih itu resolve, apa itu reject seperti itu. Nah, jadi di sini untuk apa namanya? Untuk jaga-jaga atau untuk mengecek apakah suatu permintaan ya, karena biasanya permintaan validasi kodenya itu kan kalau online biasanya ada berbagai masalah ya, atau membaca file atau membaca online kan ada berbagai masalah. Salah satunya kalau membaca file ya, filenya tidak ada, kemudian atau membaca dari online ya, misal kita nggak punya koneksi atau koneksinya sedang mati, itu kan ada beberapa masalah. Nah, promise ini membuat untuk handling errornya seperti itu. Jadi dengan handling error, resolve, reject seperti itu. Jadi di sini kita punya konstanta is error ya, ini untuk mensimulasi apakah nanti jalannya si promise ini akan error atau
jalan seperti itu. Nah, jadi ini akan jalan masuk ke sini. Nah, di sini akan dicek dulu nih. Jadi misal nanti di dalam callback kita akan menjalankan suatu validasi seperti itu. Kita jalankan validasi jika kode yang kita jalankan, misal kita minta request ke mana, kok error kayak gitu, returnnya error. Nah, ini kita bisa jalankan reject. Nah, sedangkan kalau returnnya oke, seperti itu, kita bisa jalankan yang namanya resolve seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kalau tidak error ya, kalau tidak error yang jalan adalah resolve. Nah, ini kita bisa jalankan. Jadi di sini kita akan simulasikan misalnya aplikasi ini itu salah nih, errornya salah, berarti aplikasi ini akan berjalan dengan sukses seperti itu. Nah, ini bisa kita jalankan. Caranya adalah dengan cara kita jalankan node. Ya, kita coba-coba promise 2 seperti ini. Nah, ini berarti kalau aplikasi errornya salah, berarti akan menjalankan resolve, di mana akan menjalankan operasi sukses seperti itu. Kalau sukses akan masuk ke sini. Nah, kalau gagal ini akan masuk sini. Nah, kalau final ini akan tetap berjalan kalau gagal maupun sukses. Kita akan coba. Ini is errornya false, berarti aplikasi ini benar. Nah, kita coba jalankan. Nah, tes kedua ini operasinya sukses ya. Nah, ini gagal atau sukses tetap berjalan. Ini untuk validasi aplikasi selanjutnya. Nah, sekarang kita coba kalau benar seperti ini, bahwa permintaan ini akan error seperti itu. Kita akan coba lihat. Tes promise 2. Nah, kita jalankan ya aplikasi. Nah, tes kedua operasinya gagal seperti itu. Nah, operasi gagal maupun sukses untuk finalnya akan tetap jalan, cuman yang sukses ini dia nggak akan jalan, tapi karena yang jalan adalah rejectnya di sini. Nah, ini maka yang jalan adalah operasi gagal seperti itu. Ini sebenarnya nggak hanya ini sih, ini bisa dikirim data juga sih sebenarnya di dalam sini. Misal ini oke. Misal di sini kita kirim data gagal seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa dikirim nih data seperti ini. Misal oke-nya apa sih, di sini bisa kita misalnya data seperti ini. Ini data seperti ini. Atau ini error misal. Ini kita bisa saja misal yang kita konsolkan seperti ini. Misal datanya apa sih seperti itu. Nah, ini mungkin kalau ini hanya satu line seperti ini ya, cuman kalau anonymous function ada beberapa line, nah kita dengan kurung kurawal seperti itu. Ini misal operasi gagal, misalnya ya gagalnya di mana seperti itu, errornya apa sih kayak gitu. Nah, gagal koneksi misal biasanya kan kayak gitu. Misal ini kalau error kita coba kita jalankan. Nah, ini kan ketika gagal akan menjalankan gagal koneksi di sini seperti itu. Nah, di sini ya operasinya gagal seperti itu. Nah, kalau kita false, berarti kita jalankan. Ini operasinya sukses, datanya oke, seperti itu sesuai yang kita kirim di sini. Jadi kita bisa mengirim data ke luar ya, seperti itu, design atau cache-nya dengan mengirimkan di sini seperti itu. Itu ya, saya kira ini salah satu keunggulannya. Kalau callback ini kemarin tadi kita harus menggunakan if else nih, if else di sini seperti itu di dalamnya. Nah, kalau promise saya kira lebih mudah dibaca lagi ya. Dan di sini validasinya tetap ada di dalam, tapi ketika di sisi pemanggilan di utamanya ini dipisahkan mana yang sukses, mana yang tidak sukses seperti itu. Nah, saya kira seperti itu ya. Saya lanjutkan lagi. Kira mudah sih kalau promise, mungkin asing, tapi kalau sering digunakan nanti paham sendiri seperti itu. Nah, ini promise dalam menghandle callback ini keunggulannya adalah lebih baik seperti itu. Jadi kita punya ini ya, kita punya pertama, kita kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, terakhir kalau tadi itu akan membentuk seperti ini ya, yang sulit dibaca seperti itu. Nah, tapi kalau kita gunakan promise ini
lebih lebih enak ya, karena cukup lebih terbaca. Kita lihat ya, ini kedua, oh then kalau sudah kedua apa sih, ketiga, then apalagi sih keempat, then apalagi sih kelima, then apalagi keenam, then kalau sudah terakhir ya terakhir, seperti itu. Ini kan lebih enak dibaca ya. Nah, ini bisa kita langsung saja coba. Nah, ini uh, uh, stiker. Ini ya, kita punya seperti ini. Nah, kita jalankan. Nah, ini kan. Ini akan berjalan urut, dan kalau kita bandingkan yang mana? Yang ini. Ini dengan ini, ya lebih enak yang ini dibaca tentunya. Ya kan, walaupun mungkin secara lain lebih panjang, cuman pentingnya untuk kodenya rapi itu lebih penting kayak gitu. Jadi orang baca langsung paham, seperti itu. Nah, jadi ini untuk apa namanya, promise menghandle suatu callback hell, seperti itu. Nah, ini mungkin kok nggak ada catch-nya ya, mungkin karena di sini saya nggak bikin catch-nya. Sebenarnya ya bisa saja ada if else seperti itu ya, maka ya bisa jalan di sini, if apa then apa, kemudian ketika di-reject apa, seperti itu ya bisa saja nanti kita tambahkan. Nah, tapi di sini ya nanti bawahnya ya catch seperti itu, di bawahnya seperti itu ya, catch di bawahnya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk promise biasanya udah beberapa aplikasi, beberapa library ya, maaf, beberapa library ini menggunakannya itu ketika punya operasi asinkronus, menggunakannya nggak callback di beberapa library, yaitu menggunakannya promise. Di antaranya adalah Axios ini. Axios ini merupakan suatu library untuk get atau post, atau sebenarnya ya mudahnya HTTP request seperti ini. Jadi ketika kita gunakan nanti mengambil data secara online ya, kita bisa menggunakan HTTP request seperti ini, menggunakan Axios ini. Ya sebenarnya library-nya banyak, salah satu ini ada fetch ya, ada fetch, fungsi fetch, ada juga Axios. Nanti akan kita lihat seperti itu bedanya. Nah, tapi sebelum kita masuk bedanya, nah kedua ini memiliki sama, yaitu sudah menggunakan promise seperti itu. Termasuk library yang kemarin Sequelles ya. Sequelles kan ketika find all seperti itu, yang kita jalankan selanjutnya adalah Z seperti itu. Nah, kalau Z-nya ini pasti suatu promise seperti itu. Nah, ini bisa kita coba saja langsung seperti ini. Teman-teman bisa install Axios. Nah, ini bisa kita coba langsung saja. Nah, ini akan install Axios. Kemudian saya mengambil data secara online ya, ini gampangannya ya, biar gampang kita ambil data secara online seperti itu. Kita jalankan fungsi. Nah, ini mungkin sebelum Zen. Nah, kita coba konsol dulu. Kita lihat datanya. Nah, kita coba dulu. Axios. Nah, di sini kelihatan ya, kalau Axios ini merupakan promise seperti itu. Nah, jadi nggak bisa kalau kita hanya belajar callback saja, karena beberapa library ya memang sudah harus menggunakannya promise seperti itu. Nah, ini malah ini kalau then berarti ketika sudah ambil URL, maka kita akan tampilkan data dari HTTP request tersebut. Ya, mungkin ini response. Nah, ini mungkin ininya adalah data dari responsnya. Mungkin bisa kita lihat ya, node Axios. Nah, ini ya, bahwa datanya ya adalah si data ini ya. Bisa kita coba cek aja kalau di sini apakah sama. Nah, kita bisa buka. Nah, ini ya, datanya sama seperti itu. Nah, ya, ini ya contoh mengambil data secara online ya. Jadi kan di sini sudah dapat nih, sudah kita simpan di sini, nanti tinggal kita olah saja seperti itu. Itu kan lebih praktis seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada juga nih selain Axios adalah menggunakan fetch. Nah, kalau fetch ini sebenarnya tidak usah kita install lagi karena sudah bawaan seperti itu.
Nah ini, sorry, Patch.js. Nah, tapi saya cenderung menggunakan Axios ya. Nah, ini kita gunakan, coba. Nah, karena salah satu diantaranya itu memang untuk Fetch ini masih eksperimental ya. Nah, ini kalau menggunakan project kemudian ada perubahan, tentunya akan sangat berbahaya. Mendingan pakai yang sudah solid saja, yaitu ini, sudah pakem. Nah, yang kedua, kalau ingin kita mendapatkan tipe data, ya ini ya, data objek JSON seperti itu, kita ada langkah tambahan. Jadi ini dua. Jadi setelah URL kita dapat datanya, kita ubah menjadi JSON, baru kita bisa tampilkan seperti itu. Kalau di Axios kita tinggal langsung panggil saja res.data. Paling bedanya itu saja sih. Bedanya di sini sudah kalau di Axios otomatis, di sini harus kita ubah sendiri seperti itu. Itu saja sih bedanya sebenarnya. Dari kedua itu, jadi sebenarnya ya yang modern sekarang sudah tidak menggunakan callback tapi menggunakan promise seperti itu. Jadi kalau mau kita gunakan library JavaScript ya kita pelajari promise, salah satunya ya model di Express kita kemarin seperti itu. Nah, ini sudah kita pelajari dua nih, tapi ini apalagi nih async dan await. Ini yang kita sama sekali belum pelajari seperti itu kan. Nah, ini ya setelah promise digunakan ya untuk menghandle asinkronus secara sekuensial ya, menghandle asinkronus secara sekuensial, jadi agar terurut seperti itu. Nah, dikenalkan namanya adalah async function pada ECMAScript 8 ya, atau yang 2017. Nah, ini memungkinkan kita untuk menulis kode asinkronus lebih terlihat sinkron seperti itu. Jadi kelihatannya sinkron padahal asinkronus nih. Jadi kita lebih mudah untuk membaca. Ini keywordnya itu adalah async atau await nih nanti. Nah, di mana fitur ini itu sebenarnya ya promise seperti itu. Jadi kita hanya menutupi promise agar terlihat seperti sinkron, seperti yang memang logika kita berjalan seperti itu. Nah, kalau async ini memungkinkan suatu fungsi mengembalikan promise. Kalau await ini nanti membuat suatu fungsi ini menunggu untuk promise seperti itu. Ini maksudnya apa sih? Nah, nanti kita akan lihat seperti itu. Nah, ini ya contohnya kalau kita gunakan patch biasa ya. Nah, ini kalau yang tadi ya yang sudah saya jelaskan sebenarnya kan kalau kita menggunakan asynchronous code ya ini kan kita fetch, kemudian kita pakai then, kemudian kita pakai then. Kalau ini kan apa namanya? Fungsinya sudah di-define ya di sini. Kalau yang tadi sebelumnya ini kan kita anonymous seperti itu, tapi sama saja. Nah, padahal kalau kita lihat potongan kode ini lebih mudah nih dipahami. Nah, kan seperti ini. Ketika kita punya respons, kemudian kita fetch saja. Kemudian setelah kita fetch, maka akan kita ubah JSON. Nah, kemudian baru kita konsol. Nah, ini kan sangat mudah dipahami. Nah, tapi asinkronus nggak bisa berjalan seperti ini, kayak gitu. Nah, kayak tadi kalau fetch ini kita respons, maka hasilnya adalah promise dengan pending seperti itu. Nah, malah nyampe sini error seperti itu. Nah, dengan async await ini nanti memungkinkan kode untuk kode kita lebih terlihat sinkron nih. Nah, namun tetap berjalan secara asinkronus. Nah, caranya adalah kita buat suatu fungsi asinkronus di sini, async function. Nah, kita kasih nama load.json seperti itu. Nah, di dalam load.json-nya kita baru bisa menjalankan keyword await. Jadi keyword await ini baru bisa berjalan di dalam async function seperti ini. Nah, di sini await ini jalannya ini nanti constant response ini akan menjalankan fetch dulu. Di sini fetch album, maka akan menunggu dulu sampai datanya dapat. Nah, kemudian baru masuk ke bawahnya nih, akan menjalankan respons JSON. Nah, ini akan ditunggu dulu, baru disimpan ke JSON. Nah, baru nanti di console log. Nah, ini ketiga operasi ini akan urut nih. Ini urut. Nah, seperti itu. Nah, di sini dalam async function. Nah, ini kalau kita jalankan, ya nanti jalannya urut seperti itu. Nah, ini bisa kita simulasikan ya di kode kita ya, yang pertama, kedua, terakhir. Gitu. Pertama, kedua, terakhir seperti itu. Kita bisa jalankan. Nah, seperti ini.
Jadi kita punya pertama, kedua, terakhir ya ini masih sama persis dengan yang promise kita yang tadi. Jadi kita set timeout 10 detik ya, ini dicepetin saja, 5 detik saja misal. Nah, masih sama. Nah, tapi pemanggilannya kita akan buat satu fungsi tambahan yang fungsi asinkronus seperti itu. Kita akan menjalankan fungsi main ya, kita buat fungsi main. Nah, ini akan menjalankan pertama. Nah, kemudian await kedua. Nah, selesai kedua ini selesai baru menjalankan baris selanjutnya. Dan ini kan logikanya sudah sama nih seperti logika sinkron. Iya kan? Kalau kita jalankan ini maka akan sinkron. Nah, saya pikir fitur asing await ini yang paling baik untuk paling tidak enak untuk dilihat ya. Paling tidak enak untuk dilihat untuk kalau kita melihat suatu asinkronus code seperti itu. Di kode-kode asinkronus kalau kita handle dengan async function ini, async dan await, enak nih dilihatnya karena sesuai dengan pikiran kita yang urut memikirkannya seperti itu. Walaupun memang kode kita jadi lebih panjang seperti itu, tapi lebih mudah dibaca seperti itu. Nah, mungkin ini saatnya kemudian kita coba lagi. Ini mungkin yang untuk bagaimana sih si validasi errornya seperti itu. Kan kalau tadi ada catch ya seperti itu. Nah ini, tapi kalau ini bagaimana? Kita akan coba. Ini ya, ini tes promise masih tadi ya. Kalau error maka akan menjalankan error ya. Kalau tidak error maka menjalankan sukses seperti itu. Nah ini mungkin kalau teman-teman ada bingung, ya ini kok di sini ada koma lagi. Ini memang bawaan dari fungsi set timeout ya. Jadi kalau di dalamnya ini ada callback, kalau kita mau menggunakan suatu variabel, ya kita kirimkannya lewat argumen ketiganya seperti itu atau parameter ketiganya itu. Nah, jadi di sini kita bisa jalankan ya, kita masukkan ke dalam fungsi main ya. Yang tadi kalau tadinya kan langsung ya, misalnya langsung seperti ini. Tapi kalau async function kita harus menjalankan di dalam suatu fungsi asinkronus seperti itu. Nah, async function main ini akan menjalankan error ya, kalau errornya iya. Nah, kalau menggunakan async await kita pakainya adalah try dan catch seperti itu. Tidak bukan di then dan catch, tapi try catch ini hampir sama seperti if else ya. Nah, kalau kodenya nggak ada error maka yang jalan ini. Tapi kalau ada error yang jalan adalah ini seperti itu. Itu untuk try catch seperti itu. Ini di aplikasi sinkron juga seada ini untuk try catch. Nah, jadi kalau ini akan jalankan dulu async test promise apakah ada error. Nah, ini karena ada error, ketika berjalan maka akan membalikan si reject nih error, berarti try-nya akan gagal. Kemudian lanjutnya ke catch ini. Ini akan menampilkan operasi gagal. Dan kalau is error-nya false maka akan selesai di sini maka akan mengkocok dan operasi sukses. Ini bisa kita langsung coba saja. Await 2. Nah, ini ya. Ini karena kita error di sini, maka ini akan menjalankan tes kedua error. Nah, kemudian operasi gagal ya. Karena kita errornya apa, di sini errornya apa, kita tulis error seperti ini. Kemudian operasi gagal. Nah, karena ini menunggu ya, karena ini menunggu await. Nah, di sini maka ini akan dijalankannya ya secara sinkron juga seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau ini bisa kita ganti dulu jadi false. Nah, ini akan jadi sukses ya, sukses dulu. Nah, kemudian operasi sukses. Kemudian yang ini berjalan seperti itu. Karena di sini kodenya tidak ada error nih. Yang ada adalah resolve seperti itu. Nah, itu saya kira itu ya untuk asing. Saya kira lebih mudah dibaca, walaupun mungkin lebih panjang ya, karena memang kalau sudah menggunakan async function ini ya sudah urut sekali kita memikirkannya seperti itu. Sudah nggak lompat-lompat lagi kayak gitu. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi, masih ada. Nah, begitu juga dengan contoh ini ya, di dalam tadi Axios ya atau Fetch,
Ini kita jadi lebih mudah memahami nih. Jadi kita misalnya kita import dulu library-nya Axios. Nah, kita buat suatu fungsi asinkronus. Nah, ini URL-nya di sini. Nah, di sini kita bisa get dan kita await seperti itu. Nah, kita await. Nah, nanti kalau aplikasi sudah selesai mengambil datanya, kita simpan di data, baru deh kita console log seperti itu untuk datanya. Dan ini kan sangat mudah dibaca ya, sama seperti yang emang diinginkan di sini seperti itu. Kita ambil, kita simpan, kita olah, baru kita jalankan apa yang mau. Kalau di sini ditampilkan. Nah, kalau di sini sama juga secara sinkron, yang penting kita masukkan di dalam fungsi asinkronus. Begitu juga dengan yang di sini ya, fetch seperti itu. Jalankan, await seperti itu, kemudian kita await lagi proses perubahan ke JSON-nya, baru kita lihat datanya seperti itu. Nah, kita bisa coba satu-satu mungkin ya. Nah, ini ini yang fetch. Nah, sudah. Nah, ini bisa kita coba ya, jalankan. Nah, ini akan hasilnya sama ya, hasilnya sama, tidak error, tapi kalau kita baca lebih enak seperti itu, lebih mudeng istilahnya daripada pakai then seperti itu. Mungkin ketika kita membuat fungsinya, ini kalau ini kan pakai get di dalam promise-nya, itu mungkin bingung, tapi kalau kita tinggal pakai fungsinya kan lebih enak dilihat seperti ini. Begitu juga dengan yang fetch seperti itu, fetch asing seperti itu. Nah, ini kan lebih enak dilihat juga seperti itu. Nah, ini sama ya. Nah, itu sebenarnya untuk asinkronus seperti itu, berkaitan dengan asinkronus di JavaScript. Mungkin saya kira yang penting kita sudah singgung sedikit ya untuk fetch. Nah, nanti kita lanjutkan besok, minggu depan ya, untuk penggunaan si library Axios ini. Jadi kita akan lebih detail ya, bagaimana si get, bagaimana post, bagaimana put, bagaimana delete seperti itu. Nah, kita akan coba antara server kita dengan si ini apa namanya React seperti itu. Nah, saya kira yang penting sama kita ubah kode kita ya, yang ada di React maupun di Express untuk jadi asinkronus seperti agar lebih enak dibaca lah paling tidak seperti itu. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan di hari ini, saya kira karena sudah 11.30 ya. Mungkin itu dulu saya